وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidina azani Allah wa iyakum, alhamdulillah, syukur kata Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini baik secara online maupun offline. Alhamdulillah, kita melanjutkan masih dalam tema pembahasan darah kebiasaan wanita. Judulnya seperti kitab dari Syekh Utsaimin yang pernah kita bahas, dari Abu Anisah Sahrul Fatwa. Fikih praktis seputar haid, nifas, dan istihadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nanti isinya adalah kita bahas haid, ya, kemudian nifas, istihadah. Ya, saya berharap ini menjadi kitab terakhir kita bahas haid dan nifas. Dan pentingnya membahas kitab ini karena ini berhubungan dengan kita sepanjang hidup kita, khususnya seorang wanita, ya, khususnya seorang wanita. Dan buat laki-laki, ya, kita nanti akan berurusan dengan wanita, apakah sebagai istri, apakah sebagai ibu, sebagai anak perempuan, nenek, gitu, tetangga wanita atau murid wanita. Ya, nanti tiba-tiba kamu ngajar atau kamu punya pekerja wanita, ya, tiba-tiba nangis, ngapa gitu? Ada darah keluar, pendarahan, padahal sebenarnya haid awal, karena nggak tahu. Maka pentingnya seorang laki-laki juga tahu. Baik, kita langsung aja masuk di bab haid. Bab haid halaman 4, ya. Definisi haid. Haid, ya, secara bahasa bermakna sesuatu yang mengalir. Ya, haid itu sesuatu yang mengalir. Artinya dia keluar terus-menerus secara kontinu dan mengalir. Dan demikian itu karena darah haid mengalir dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu sesuai kebiasaannya. Ini catatannya, sesuai kebiasaannya. Jadi waktu-waktunya tertentu. Kemudian sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang terjadi pada wanita secara alami apabila telah mencapai usia balik, keluar dari dinding rahim pada waktu-waktu tertentu, hampir mirip. Jadi haid adalah darah yang normal. Bukan disebabkan oleh penyakit, luka, keguguran, dan kelahiran. Darah haid terjadi secara alami. Nah, ini seperti dalam kitab Syekh Utsaimin, dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Hadza syai'un kataballahu ala banati Adam." Ini adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh anak Adam. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya, kenapa wanita itu haid dan manfaatnya? Hikmahnya adalah bahwa karena janin yang ada dalam kandungan itu tidak dapat memakan sebagaimana yang dimakan oleh anak yang berada di luar kandungan. Dan tidak mungkin bagi si ibu untuk menyampaikan suatu makanan untuknya. Maka Allah menyediakan dari diri kaum wanita proses pengeluaran darah yang berguna sebagai zat makan bagi janin dalam kandungan ibu tanpa perlu dimakan dan dicerna yang sampai kepada tubuh janin melalui tali pusat. Di mana darah tersebut merasuk melalui urat dan menjadi zat makannya. Maha mulia Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Jadi ini menurut para ulama gitu kan, darah haid itu atau haid itu adalah dinding rahim yang kemudian nanti menjadi bahan makanan buat janin gitu. Walaupun nanti mungkin menurut kesehatan atau menurut kedokteran mungkin definisinya beda ya, tapi secara umum itu ada hikmahnya pasti dalam setiap penciptaan. Gak mungkin enggak. Dalam Al-Quran juga dikatakan, innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'ududan fama fauqaha. Allah itu enggak malu untuk ngasih permisalan nyamuk atau yang lebih dari itu. Artinya kalau Allah ciptakan nyamuk itu ada hikmah, pasti ya haid juga ada hikmah. Dan ini adalah hikmah haid, karena bila seorang wanita sedang dalam keadaan hamil tidak mendapat haid lagi, kecuali jarang sekali. Demikian pula wanita yang menyusui sedikit yang haid. Sifat darah haid, sifatnya yang pertama, darah haid berasal dari rahim wanita. Jadi kalau ada, naudzubillah ya, bencong gitu, banci gitu, yang dia nggak haid terus dia protes itu, atau dia mengaku haid itu nggak mungkin. Maka sesuatu yang keluar dari dubur bukan darah haid. Jadi kalau keluarnya dari
dubur itu bukan haid, itu namanya ambeien. Ambeien yang pecah. Oh, aku haid tuh. Kok tadi pas buang air besar tak lihat di kloset ada darahnya. Itu kalau dia ngomong gitu laki-laki atau naudzubillah banci tadi, maka itu bukan haid, itu mungkin ambeien yang pecah. Kemudian yang kedua, darah haid bukan karena sebab melahirkan. Nanti babnya beda lagi kalau melahirkan. Darah yang keluar karena sebab melahirkan adalah darah nifas, bukan haid. Asal warna darah haid adalah merah, hukum asalnya. Tapi kadang-kadang kalah dengan warna hitam, berarti merah pekat atau hitam. Sehingga menjadi merah pekat, nah, kadang juga warna kuning atau merah keruh. Makanya terkait dengan haid ini, setiap wanita harus mengusahakan untuk kenal darah haidnya seperti apa. Nah, darah haid terkenal kental dan baunya yang tidak enak. Jadi beda kayak darah umumnya gitu. Darah umumnya itu encer, ini lebih kental. Kemudian baunya lebih nggak enak daripada darah biasa. Nah, naik darah biasa, baunya anyir, darah haid mungkin amis atau lebih gimana gitu. Akan tapi kadang-kadang bisa berubah sesuai perubahan kebiasaan, lingkungan, dan tempat tinggalnya. Ya, termasuk yang dimakan gitu loh. Nah, orang yang makan ikan sama makan sayur mungkin darah haidnya beda. Gitu. Makanya sekali lagi ya pada para wanita, ya, kalian harus kemudian berusaha sekuat tenaga, fokus untuk mengenali darah kalian seperti apa. Yang kelima, darah haid tidak beku, berbeda dengan istihadah, ya, yang bisa beku. Karena darah haid pada mulanya sudah beku di dalam rahim, kemudian pecah dan mengalir. Maka apabila ada darah beku yang keluar ketika haid, maka itu adalah darah yang di luar kebiasaan. Jadi ini menurut pendapat penulis, yaitu Abu Anisah Sahrul Fatwa, yaitu beliau berpendapat bahwasanya darah haid itu enggak beku. Kalau beku itu istihadah. Tapi nanti tentu kembali kepada kebiasaan harinya. Kalau harinya hari-hari haid, ya tentu kita harus menganggap itu haid ya. Tapi secara umum ini dulu. Kemudian yang ke D, usia dan masa haid. Usia haid. Usia haid biasanya antara 9 sampai 50 tahun. Artinya kalau kamu nanti punya anak umur 10 tahun udah haid, itu normal itu. Yang nggak normal kalau anak umur 2 tahun, 3 tahun haid, itu nggak normal. Itu berarti bukan haid, itu adalah sakit. Nah, maka diperiksakan ke dokter. Kalau 10 tahun haid, ya normal, tinggal dibelikan pembalut, selesai. Dan ada kemungkinan seorang wanita mendapatkan haid sebelum usia 9 tahun atau masih mendapatkan haid setelah 50 tahun. Tapi kalau terlalu kecil nggak normal sekali lagi. Atau artinya kalau sebelum 9 tahun, misalnya umur 8 tahun, itu mungkin masih bisa dianggap normal lah. Tapi kalau udah 2 tahun, 3 tahun, itu nggak normal, sangat nggak normal. Nah, tapi kalau yang lebih dari 50, ini nggak apa-apa. Ya. Karena udah gede kan. Apa. Yang menjadi patokan dalam menentukan usia haid adalah keberadaan darah. Kapanpun wanita mendapatkan darah haid, berarti ya haid. Inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini, yaitu tidak ada batasan tertentu bagi usia haid, baik usia permulaan maupun akhirnya. Cuman tadi saya secara pribadi lebih meyakini kalau terlalu kecil itu penyakit, bukan haid. Tapi yang paling bagus tetap diperiksakan ke dokter. Wallahu ta'ala. Karena hukum fikih ketika terkait dengan fisik atau kesehatan orang, itu tetap pemenangnya atau apa ya istilahnya, penentunya tetap dokter. Kalau dokter kemudian mengatakan itu penyakit, itu hukum fikih tetap akan ngikut gitu. Nggak mungkin enggak. Sama kayak kalau kamu masih ingat tentang hukum menggugurkan janin. Kalau itu sudah merupakan saran dari dokter, dengan pertimbangan-pertimbangan kalau nggak digugurkan nanti ibunya meninggal, atau nanti kalau dilahirkan nanti ada kondisi-kondisi begini, dijelaskan dengan benar dan baik, nggak semata-mata karena nggak pengen punya anak gitu kan, maka ya menggugurkan janin menjadi boleh kalau itu atas masukan atau advice dari dokter. Imam Ad-Darimi rahimahullah setelah menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, dia mengatakan hal ini semua menurut saya keliru. Nah, sebab yang menjadi acuan adalah keberadaan darah, berapapun adanya, dalam kondisi bagaimanapun, dan pada usia berapapun, darah tersebut menjadi dihukumi seperti atau sebagai darah haid dan hanya Allah yang Maha. Ya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan sekelompok ulama sebagaimana disediakan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Kemudian masa haid, kalau tadi permulaannya ya, kemudian masanya. Telah terjadi silang pendapat di kalangan ulama tentang batas minimal dan maksimal haid.
Pendapat yang lebih kuat menurut kami adalah pendapat yang menyatakan tidak ada batasan minimal maksimal untuk masa haid dan lamanya haid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna." Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran, oleh karena itu oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Menjauhkan diri di sini bukan berarti istrinya dikucilkan, enggak ya. Menjauhkan diri di sini maksudnya jangan berhubungan suami istri dengan istri kamu dalam kondisi haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ini juga masih kaitannya dengan jima. Allah Ta'ala. Dalam ayat ini yang dijadikan Allah sebagai batasan akhir larangan adalah kesuciannya, bukan berlalunya hari semalam atau 3 atau 15 hari. Nah, tapi kesuciannya. Sehingga setiap wanita bisa beda-beda, mungkin bisa singkat sekali, juga mungkin bisa sangat lama. Hal ini menunjukkan bahwa ilat atau alasan hukumnya adalah keberadaan darahnya atau ada tidaknya. Jika ada haid, maka berlaku hukum haid. Jika suci, tidak ada haid, maka tidak berlaku lagi hukum haid tersebut. Allah Ta'ala. Kemudian Syaikhul mengatakan, di antara sebutan yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai hukum dalam kitab dan sunnah, yaitu sebutan haid. Allah tidak menentukan batasan minimal dan maksimalnya, ataupun masa suci di antara dua haid. Padahal umat membutuhkannya dan banyak cobaan yang menimpa mereka karenanya. Bahasa pun tidak membedakan antara satu batasan dengan batasan yang lain, maka barang siapa yang menentukan satu batasan dalam masalah ini berarti ia telah menyalahi kitab dan sunnah. Artinya nggak ada batasan nih, oh haid itu 15 hari, 10 hari, 20 hari, nggak ada. Yang ada adalah, ada nggak darahnya? Kalau ada darahnya haid, kalau nggak ada nggak. Berarti udah nggak haid. Selesai. Walhasil, seorang wanita melihat darah alami bukan disebabkan luka atau lainnya, berarti darah itu adalah haid, tanpa mempertimbangkan masa atau usia haid itu. Kecuali apabila keluarnya darah itu terus-menerus tanpa henti, atau berhenti sebentar saja, seperti sehari atau 2 hari dalam sebulan, maka darah tersebut adalah darah istihadah, sebagaimana telah insya Allah nanti akan dijelaskan. Kemudian bagaimana cara mengetahui haid itu berhenti? Yang pertama, kering dan berhenti darahnya, udah nggak ada. Yaitu hendaknya seorang wanita meletakkan sesuatu pada kemaluannya berupa kapas atau kain, ditutul. Kemudian mendapati kapas tersebut kering, tidak ada cairan apapun, maka dia selesai dari haid. Kemudian yang kedua, yaitu al-qasas al-baidha. Al-qasas al-baidha yaitu cairan putih yang keluar dari rahim ketika darah haid telah berhenti. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, janganlah kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat al-qasas al-baidha, yaitu lendir putih, tanda suci dari haid. Artinya kalau wanita punya rutinitas ada al-qasas baidha, maka patokannya ini. Tapi kalau nggak ada, berarti yang di atas, kering. Dengan demikian, jika seorang wanita mendapati 2 tanda di atas atau salah satunya, maka darah haid telah berhenti dan dirinya telah suci, wajib mandi, sholat, dan terkena hukum-hukum wanita yang telah suci. Artinya gini, ketika wanita itu harus tandanya adalah ada lendir putihnya, ya maka ketika itu belum ada, maka dianggap dia masih haid. Oh kok kemudian sekarang terjadi perubahan? Saya sampai 10 tahun itu ada lendir putih, tapi mulai tahun ini ternyata nggak pernah ada lendir putih, berarti patokannya kering. Ya, maka mana yang menjadi pegangan buat masing-masing orang, sekali lagi kembali ke dirinya masing-masing. Dia yang tahu. Ya, ini penting loh. Nanti kamu kalau punya anak perempuan haid bingung, nanya, Pak, ini aku haidnya ngantek kapan ini? Boh, maksud jawabannya gitu. Urusannya cawe wedok, orang ngerti aku. Salah ya, orang tua harus tahu. Harus tahu, tapi juga harus tahu diri gitu. Di dulu nggak boleh juga kayak gitu ya, apalagi beda jenis kelamin gitu, laki-laki sama perempuan. Cukup dikasih tahu tuh nggak harus lihat gitu ya. Jangan nyari-nyari sebab untuk dicerumuskan sama syaitan gitu. Naudzubillah. Kemudian perkara-perkara di luar kebiasaan haid. 1, bertambah dan berkurangnya masa haid. Misalnya seorang wanita haidnya selama 6 hari, tapi tiba-tiba haidnya berlangsung sampai 7 hari. Atau sebaliknya, biasanya hanya 7 hari, tapi tiba-tiba suci dalam 6 hari. Maka jika wanita mengalami ini, yaitu berganti-gantinya hari, baik bertambah maupun berkurang, maka hal tersebut tetap disebut sebagai haid, hingga diketahui dengan jelas bahwa dirinya mengalami istihadah dengan keluarnya darah terus-menerus. Artinya gini, ketika dalam waktu harusnya 7 hari, kok 6 hari dia udah kering atau udah keluar al-qasas al-baidha, ya berarti udah suci. Atau harusnya dia 6 hari, kok 7 hari dia masih keluar darah, ya berarti masih haid. Gitu. Ya, jadi patokan 6 atau 7 itu nggak ada, ya, 7 atau 8 nggak ada. Yang ada adalah sudah keringkah atau sudah keluarkah al-qasas al-baidha. Kalau kemudian ternyata darah keluar terus-menerus nggak mandek-mandek, nah baru kemudian diambil kebiasaannya. Sebelum saat
terus-menerus itu berapa lama haidnya? Oh, ternyata 8 hari. Ya udah, berarti 8 hari diambil sebagai haid, sisanya dianggap istihadah. Wallahu taala. Maju dan mundurnya waktu datangnya haid. Kalau ini masa haidnya bertambah atau berkurang. Nah, ini maju atau mundurnya waktu datangnya haid. Misal seorang wanita biasanya haid pada akhir bulan, lalu tiba-tiba dapat haid bulan depannya awal bulan. Atau biasa haid pada awal bulan, lalu tiba-tiba haid pada akhir bulan. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi kedua masalah ini. Pendapat yang benar adalah bahwa seorang wanita jika mendapatkan darah haid, maka dia berada dalam keadaan haid. Dan jika tidak mendapatkan haid, berarti dia dalam keadaan suci. Meskipun masa haidnya melebihi atau kurang dari kebiasaannya, serta maju atau mundur dari waktu kebiasaannya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid", kamu bertanya tentang haid, qul huwa ada, maka itu adalah kotoran, katakanlah itu kotoran, fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita dalam keadaan haidnya, wala taqrabuhunna hatta yatahurna, jangan kamu dekati ya, dia sampai suci. Sehingga ilat hukumnya adalah ada dan tidaknya haid, suci dan tidaknya dia. Dan hukum ini berlaku sesuai dengan sebab ada atau tidaknya. Artinya, tanggalmu berganti-ganti, nggak ada masalah. Yang penting, ketika tanggalnya itu ganti, kapan itu keluarnya, maka disitulah dimulainya darah haid. Dan kapan itu berhentinya, ditandai dengan kering atau ya keluar qasusul baydha, maka disitu merupakan tanda bahwasanya haidmu sudah berhenti. Walaupun tanggalnya beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya. Pendapat ini merupakan pandangan dari Imam Asy-Syafi'i, diikuti oleh Syaikh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah rahimahumullah, kemudian condong menguatkannya. Beliau Ibnu Qudamah berkata, andai adat kebiasaan menjadi dasar pertimbangan menurut yang disebutkan dalam madhab, niscaya dijelaskan oleh Nabi SAW kepada umatnya dan tidak akan ditunda-tunda lagi penjelasannya, karena tidak mungkin beliau menunda penjelasan pada saat dibutuhkan, di mana istri-istri beliau dan kaum muslimin wanita pun membutuhkan penjelasan itu pada setiap saat. Ini yang selalu saya katakan. Urusan haid ini urusan yang rutin setiap bulan, sepanjang tahun, sepanjang usia gitu loh. Jadi kalau kemudian wanita kok jahil tentang ini, ya repot gitu. Maka pentingnya belajar soal perdarahan ini, soal darah kebiasaan wanita ini, ya ini karena setiap saat. Sama halnya kamu sholat sehari 5 kali, tapi nggak pernah belajar fikih sholat, terus gimana kamu bisa memastikan sholat itu benar ini? Ya, maka beliau tidak akan mengabaikan hal itu. Namun ternyata tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan tentang adanya kebiasaan dalam masalah haid kecuali yang berkenaan dengan wanita yang istihadah saja. Allah Ta'ala. Kemudian, maka seorang wanita kapan saja melihat darah haid yang terkenal dengan sifat-sifatnya, maka dia wanita yang haid sama saja dia melihatnya waktu kecil, besar, di hari kebiasaannya atau bukan, melewati waktu kebiasaannya atau kurang, ini adalah kaidah dalam masalah haid. Di sini ada kata-kata yang menarik, yaitu yang terkenal dengan sifat-sifatnya. Tadi itu apa? Kental, itu kan. Kok kental? Nggak kental. Kemudian warnanya gelap, bisa hitam, gitu kan. Kemudian aromanya beda. Nah, maka hal-hal kayak gini tolong diidentifikasi sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, darah berwarna kuning atau keruh. Apabila seorang wanita mendapatkan darahnya berwarna kuning seperti nanah atau keruh, antara kuning-kuningan atau kehitam-hitaman, maka bila hal itu terjadi pada saat haid atau bersambung dengan haid sebelum suci, maka itu adalah darah haid. Tanggal-tanggal haid, tanggal 5 sampai tanggal 10, gitu kan, kok keluar darah-darah kayak gitu berarti itu haid. Mau merah, mau kuning, mau hitam, mau oranye, haid. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa sekelompok wanita pernah mengirimkan kepadanya sehelai kain berisi kapas yang digunakan wanita untuk mengetahui apakah masih ada sisa noda darah yang masih terdapat padanya darah berwarna kuning. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, la ta'jalna hatta taroina al-qassatal baydoa. Ya, jadi jangan kalian tergesa-gesa sampai kalian melihat al-qassas al-baydo, yaitu lendir putih, ya tanda suci dari haid. Namun, jika darah berwarna kuning atau keruh tersebut terjadi setelah masa suci, artinya suci sudah terjadi gitu kan, kok keluar kayak gitu, maka hal itu bukan darah haid. Haidnya tanggal 5, tanggal 10 udah suci nih, ternyata tanggal 15 keluar lagi gitu, maka itu bukan darah haid. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, kunna lana'udul gudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap sesuatu apapun darah yang berwarna kuning atau keruh setelah masa suci. Jadi hakikatnya kuning atau keruh itu bukan haid, ya kecuali terjadi di waktu haid. Kalau di luar haid, maka itu tidak dianggap sebagai darah haid. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari perkataan Imam Al-Bukhari, ya,
bab darah berwarna kuning atau keruh di luar masa haid, beliau berkata, hal ini memberikan isyarat bahwa Imam Al-Bukhari ya ingin memadukan antara hadis Aisyah yang mengatakan jangan tergesa-gesa sebelum melihat lendir putih dan hadisnya Ummu Atiyah yang disebutkan dalam bab ini bahwasanya maksud hadis Aisyah di bahwa apabila melihat darah berwarna kuning atau keruh pada masa haid. Adapun jika terjadi di luar masa haid, maka bagaimana yang dikatakan oleh Ummu Atiyah itu bukan darah haid dan tidak dianggap sebagai darah haid. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahkan sebagian mereka menukil adanya ijma kesepakatan ulama dalam hal ini. Yang keempat, darah haid keluar secara terputus-putus. Ya, maksudnya yaitu sehari keluar dan sehari lagi tidak keluar. Dalam hal ini tidak lepas dari dua kondisi. Yang pertama, jika kondisi ini selalu terjadi pada seorang wanita setiap waktu, maka darah itu ya, adalah darah istihadah dan berlaku baginya hukum istihadah. Jadi kalau putus-putus tapi full sebulan, maka itu hukum asalnya istihadah. Kedua, jika kondisi ini ya, tidak selalu terjadi pada seorang wanita, tapi kadang-kadang saja datang dan ia mempunyai saat suci yang tepat, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu mereka berpendapat bahwa dalam menentukan kondisi ketika tidak keluar darah, apakah hal ini merupakan masa suci atau termasuk dalam hukum haid, maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwa jika terhentinya darah kurang dari sehari semalam, maka tidak dianggap sebagai masa suci alias masih haid. Apabila terhentinya darah lebih dari sehari semalam, maka dihitung sebagai masa suci. Nah, jadi kalau ini terus-menerus sebulan full gitu kan, maka begitu nggak keluar gitu kan, pas saat nggak keluar itu dianggap suci. Nah, menurut kitab ini. Tapi kalau kemarin ya, kalau masih ingat, itu ketika ada haid dan haid tengahnya ada suci, maka itu dianggap sebagai haid. Tapi di sini malah dibatasi kurang dari sehari semalam. Kalau kurang dari sehari semalam masih dianggap haid. Artinya misal darahnya berhenti nih pas adzan zuhur nggak keluar sampai adzan asar gitu kan. Asar keluar lagi gitu. Maka itu masih dihitung masa haid. Tapi kalau kemudian sehari semalam nggak keluar, maka pas nggak keluar itu dianggap suci menurut penulis kitab ini. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan jika berhenti darahnya kurang dari sehari, maka sepantasnya tidak dianggap sebagai keadaan suci. Sebab dalam keadaan keluar darah yang terputus-putus, bila diwajibkan mandi bagi wanita pada setiap terhentinya darah, tentu hal itu menyulitkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Kalau saya lebih condong kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya. Jadi kalau itu haid, kemudian tengahnya berhenti terus ada haid lagi, maka yang pas berhenti itu masih dianggap haid. Wallahu ta'ala. Atas dasar itu, maka berhentinya darah yang kurang dari sehari bukan merupakan keadaan suci jika si wanita mendapatkan bukti yang menyatakan ia suci. Misalnya terjadi darah tersebut pada akhir masa kebiasaannya atau ia melihat lendir putih. Jadi kalau sudah ada tanda berhenti ya dianggap berhenti. Wallahu ta'ala. Kemudian apakah wanita hamil itu haid? Pada umumnya wanita jika dalam keadaan hamil dia akan berhenti haid. Imam Ahmad mengatakan kaum wanita dapat mengetahui adanya kehamilan dengan berhentinya haid. Jadi ciri ya, kamu nanti kalau nikah ya toh, istrimu kok nggak haid 2 bulan, maka kemungkinan hamil. Karena umumnya wanita yang hamil tidak haid. Bahasanya kan suka ada bahasa, aku telat mas. Pirang wulan, rong wulan, berarti kemungkinan hamil. Apabila wanita hamil mengeluarkan darah, apakah darah tersebut dinamakan haid atau darah kotor, artinya istihadah? Maka para ulama bersisi pendapat dalam hal ini. Mazhab Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa darah yang keluar dari wanita hamil adalah darah penyakit dan kotor, bukan darah haid. Pendapat ini dikuatkan oleh Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Padahal di kitab yang lalu, ya Syekh Utsaimin kan termasuk Komite Fatwa tuh, berpendapat bahwasanya kalau wanita itu hamil dan haid, maka itu dihitung sebagai haid. Adapun mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah dan pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ini disebutkan di sini ya. Jadi kitab yang kita bahas 3 kitab sebelumnya kan ini Syekh Utsaimin. Bahwasanya darah yang keluar dari wanita hamil adalah darah haid, karena asal darah yang keluar dari wanita adalah haid selama tidak ada sebab yang menolaknya sebagai darah haid. Jadi menurut Syekh Utsaimin, ya, walaupun wanita itu umumnya tidak haid, kalau hamil, maka walaupun hamil sebagian wanita ada yang keluar darah, maka itu dihitung sebagai darah haid. Silakan, kamu pilih yang mana boleh, tapi konsisten ya. Mau pilih yang atas boleh, mau pilih yang bawah boleh.
Pendapat yang benar kami katakan bahwa asal kaidah secara umum wanita yang hamil tidak mengalami haid. Nah, ini pendapat penulis ya. Penulis memilih ini. Wanita hamil umumnya nggak haid. Akan tapi apabila ada wanita hamil yang mengeluarkan darah, maka hendaknya dilihat darah tersebut. Apabila mencocoki sifat haid seperti bau, warna, dan seterusnya terjadi pada masa-masa haid, maka itu adalah haid. Sedangkan hendaknya dia meninggalkan sholat, puasa, dan hukum lainnya. Kan tapi jika darah tersebut dalam kondisi ini tidak dianggap dalam permasalahan iddah wanita. Namun jika darah yang keluar memiliki sifat-sifat darah haid dan keluar bukan pada waktunya, maka ini adalah darah kotor dan penyakit seperti istihadah, bukan darah haid. Nah, jadi dilihat secara kebiasaan, cara bentuk, warna, bau, gitu. Ini menunjukkan ciri-ciri yang mirip darah kebiasaan dia apa enggak. Kalau iya maka itu haid, kalau enggak maka enggak. Tapi di Syekh Utsaimin semua darah yang keluar dari wanita yang haid itu dianggap haid. Nah, cuman berapa lamanya itu kembali kepada kebiasaannya. Ya. G. Fikih wanita, fikih ibadah wanita haid. Yang pertama, masalah toharohnya. Sucinya badan, keringat, dan sesuatu yang dipakai bekas wanita haid. Jadi jangan sampai nanti kamu makan berdua sama istrimu yang haid. Oh, najis sih, karo haid. Nah, enggak ya. Nah, semuanya suci. Dasarnya adalah pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya suatu ketika beliau minum dari tempat minum dan dirinya sedang dalam kondisi haid. Jadi, lalu Rasulullah SAW mengambil tempat minum tersebut dan minum darinya dengan meletakkan mulutnya di bekas mulut Aisyah. Romantis ya. Jadi bekas mulutnya ditimpa sama mulut Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya wanita haid harus dijauhi secara fisik gitu. Maksudnya dijauhi itu bukan kemudian nggak boleh bergaul, tapi lebih kepada nggak boleh menggauli secara hubungan suami istri gitu maksudnya. Kedua, Aisyah radhiyallahu anha pernah diperintah Nabi SAW untuk mengambil sejenis sajadah di dalam masjid. Aisyah berkata, Rasulullah saya sedang haid. Rasulullah bersabda, sesungguhnya haidmu itu bukan pada tanganmu. Imam Nawawi berkata, rahimahullah, para sahabat kami dan selain mereka mengatakan bahwa anggota badan dan keringat orang yang junub, haid, nifas adalah suci. Dalam hal ini tidak ada persisian di antara ulama. Imam Ibnul Mundir telah menukil kesepakatan ulama atas hal tersebut. Artinya, wanita haid kalau teman mau ngambil sesuatu di masjid, selama dia aman, artinya aman si darahnya itu nggak sedang banjir, nggak sedang tembus dan seterusnya, maka dia kalau teman mengambil tak boleh. Yang nggak boleh adalah duduk menetap di masjid, mendengarkan pengajian nggak boleh, ya, atau membaca mushaf. Nanti ada insya Allah. Kemudian yang kedua, darah haid najis. Jadi selain darahnya suci, darahnya najis. Nah, hal ini berdasarkan hadis Asma radhiyallahu anha, bahwasanya dia berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian dia berkata, ihdana yusibu saubaha min damil haid. Salah seorang dari kami, ya, pakaiannya terkena darah haid. Kaifa tasna'u bih? Gimana cara menyikapinya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuttuhu summa takhrusuhu bil ma' summa tandahuhu summa tusalli fihi. Ya, kamu kerik gitu, tahuttuhu summa takhrusuhu, kemudian kamu ucap bil ma' dengan air, kemudian summa tandahuhu, kemudian kamu mencucinya gitu, summa tusalli fihi, kemudian kamu bisa gunakan untuk sholat. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa darah haid adalah najis berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi kalau darahnya udah kering bisa dikerik dulu, sisanya baru dicuci. Allah Ta'ala. Mandi, wanita haid jika telah suci wajib mandi dengan membersihkan seluruh badan berdasarkan dalil sebagai berikut. Pertama Al-Qur'an. Wa yas'alunaka 'anil mahid, kamu bertanya tentang haid. Qul huwa ada, maka itu katakanlah itu kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah wanita saat haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan jangan kalian dekati mereka sampai mereka suci. Wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah suci, maka silakan datangi ya, dari arah mana aja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bebas itu loh. Mau depan mau belakang, yang penting jangan sampai lewat jalur buang kotoran itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan dirinya. Nah, Ibnu Abbas rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sebelum mereka suci, maksudnya sebelum mereka suci dari haid. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka telah suci, yaitu suci dari haid dengan cara mandi besar.
Jadi sucinya seorang wanita haid itu adalah dengan cara mandi besar. Sehingga kalau kita pahami dengan baik, bahwasanya di sini maksudnya adalah wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu gauli sampai dia mandi. Mandi besar gitu. Kalau belum mandi besar, cuma cebok doang, ya belum boleh untuk digauli gitu. Orang junub juga sama gitu. Nggak dianggap suci kalau belum mandi. Gitu. Walaupun udah cebok, udah bersih, udah ganti baju. Gitu. Maka tetap nggak boleh sholat. Gitu. Jadi misal bangun subuh, mimpi basah, udah diganti segala macam, udah wangi lah, udah ganti pakaian yang bagus juga. Gitu. Terus mau sholat subuh, nggak bisa kalau belum mandi junub. Imam Ibnu Nujaim rahimahullah mengatakan, segi pendalilan dari ayat di atas bahwasanya wajib bagi seorang istri memberikan hak berhubungan intim kepada suaminya, dan hal ini tidak boleh kecuali setelah dia mandi. Apabila apa saja yang menjadikan kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu menjadi hukumnya wajib. Ya. Jadi ketika kita belum dikatakan suci sampai mandi, ya maka berarti hukum mandi itu wajib. Nah, dalam hal ini dikaitkan bahwasanya ketika wanita sudah suci, maka dia boleh digauli suaminya, berarti memberikan hak suaminya itu adalah wajib, ya, karena memberikan hak suaminya itu wajib, syaratnya harus mandi, maka mandi hukumnya menjadi wajib. Itu kaidah. Jadi apa yang menjadikan pendukung dari suatu hal yang wajib, maka si pendukung ini hukumnya wajib. Nah, misal, ya, mau nyembelih kambing pas kurban. Nah, hukum nyembelih kambing pas kurban, kambingnya ada nih, gitu. Hukumnya wajib, gitu. Kan kambingnya ada, kalau nggak ada sembelih, tanggalnya lewat, berarti kan nanti nggak jadi disebut kambing kurban, gitu kan. Maka ketika menyembelih pada saat kurban kambingnya sudah ada, misal kamu sebagai panitia kurban, hukumnya kan wajib menyembelihnya, gitu. Maka alat penyembelihnya apa? Pisau. Berarti menyediakan pisau hukumnya wajib. Nah, pisau yang seperti apa? Yang tajam. Berarti menajamkan pisau hukumnya juga menjadi wajib. Gitu ya. Kecuali kamu punya alat potong selain pisau misalnya. Monggo. Kalau memang itu sesuai dengan kaidah yang benar ya, berarti menyediakan alat potongnya menjadi wajib. Wallahu ta'ala. Menurut dalil hadis atau as-sunnah dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, faida akbalatil haid, apabila haid datang, fada'is sholat, tinggalkan sholat. Wa idza adbarat faqtasili, kalau udah selesai maka mandilah, wasolla, dan sholatlah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mandi bagi wanita yang telah suci dari haid hukumnya wajib. Dia harus mengerjakan sholat, karena dia harus sholat, mandi harus dikerjakan agar sholatnya menjadi sah. Seorang tuan karena suci dia harus sholat. Nah, hukum sholat buat orang yang suci, artinya udah nggak haid, itu wajib. Maka dia nggak bisa mengerjakan sholat sampai dia mandi, maka hukum mandinya menjadi wajib. Para ulama juga telah sepakat atas wajibnya mandi bagi wanita yang telah suci dari haid, termasuk juga nifas. Terus cara mandinya gimana? Nah, ini yang kemarin di kitab Syekh Utsaimin itu nggak dibahas ya. Cara mandinya gimana? Tata cara mandi wanita dari haid sama seperti mandi junub, sama, gitu kan. Hanya saja ada beberapa tambahan sebagaimana akan dijelaskan. Yaitu pertama, tata cara mandi yang mencukupi. Maksudnya, kewajiban minimal dalam mandi adalah membersihkan darah haid dan kotoran yang tersisa, kemudian niat lalu meratakan seluruh badan dan rambutnya dengan air. Jadi, ini berlaku buat laki-laki juga yang junub ya. Cuci dulu kemaluannya, jangan langsung ngasal mandi. Cuci dulu kemaluannya sampai bersih, cuci tangan, baru guyur dari atas sampai bawah. Di semua badan terkena air. Ya, mau yang di ketiak, mau yang di selakangan, yang di mana pokoknya kena air semuanya. Itu hukum asalnya, seperti itu sudah sah. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, orang yang mandi junub apabila dia tidak berwudu dan hanya meratakan seluruh badan dengan air, maka sungguh dia telah mengerjakan yang wajib. Hal ini telah menjadi ijma', tidak ada perselisihan di antara ulama. Jadi hukum asalnya gitu dok, wis sah. Cuci dulu kemaluannya, saya ulangi, kemudian cuci tangan, gitu kan, baru kemudian guyur, semua sah. Nggak perlu sikatan itu, nggak perlu. Kalau kita ngomongkan wajibnya. Tapi nek kemudian ki wong iki ketoke sedina iso junub ping 3 misal gitu manten anyar. Tapi kan nek ngomong abape kecing banget misal gitu. Nah, ternyata apa setiap dia mandi junub nggak pernah gosok gigi. Nah, itu juga perlu difahami gitu loh, adab atau etika atau apa ya istilahnya, kelayakannya gitu loh. Mosok kowe adus tapi nggak mulutmu bau gitu kan aneh gitu. Ya harusnya ya kemudian ya gosok gigi lah gitu kan. Karena kita itu hidup itu di dunia ini ya ketemu orang, bukan ketemu tanaman itu. Sehingga orang itu juga punya perasaan. Kalau ngomong sama kamu tutup hidung gitu kan, ya maka ya kalau mandi ya gosok gigi lah gitu. Ya.
Dan parah lagi ya kalau mandi, kalau sekarang udah ada sabun ya pakai sabun lah. Kalau zaman dulu di apa namanya, di kudangane wong Jawa zaman dulu tuh adus ning kedung, kosokan watu gitu-gitu ya, itu kan zaman dulu gitu. Nah, sekarang udah ada sabun pakailah biar wangi, ganteng gitu. Kalau ngomong orang juga nggak tutup hidung. Kemudian yang kedua, tata cara mandi yang afdol dan utama, yaitu tata cara mandi yang lebih sempurna. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tak khudu ihdakunna ma'aha. Nah, kalian mengambil airnya, kemudian wasid rotaha fatatoharu fatuhsinut tuhur. Kemudian kamu ambil daun bidara. Nah, daun bidara ini, gitu, sider inilah yang kemudian bisa dikiaskan menjadi sabun gitu. Fatat haru, kemudian kamu sucikan, fatuh sinutuhur, dan kamu sempurnakan tuh penyuciannya. Nah, diresi'i tenan, dikosoi lah ibaratnya sabunan terus dikosoi. Summa tasubu ala roksiha, kemudian kamu guyur bagian kepala, fatat lukuhu dalkan sadidan. Nah, kemudian ya toh, kamu gosok dengan kuat hingga akar rambut tembus. Hatta tablughu su'una roksiha, sampai ke akar-akar rambutnya. Kemudian summa tasubbu alaihal ma. Udah toh, kamu guyur lagi. Jadi kalau yang tadi sider itu untuk badan, nah memang zaman dulu nggak ada sampo ya. Nah, mungkin ya sidernya bisa buat kepala, tapi sekarang yang pakai sampo lah. Sampoin rata, guyur lagi gitu. Summa ta'khudu firsotan mumassakatan. Kemudian, hendaklah kalian mengambil firsoh memasakah selai kapas yang telah diberi minyak wangi ya. Kemudian fatato harubiha, kemudian kamu bersihkan dengannya. Maksudnya apa? Ditutuli, saya nggak paham ini maksudnya. Faqalat Asma, kemudian Asma bertanya itu, wa kaifa tatoharu biha? Bagaimana kemudian kita mensucikannya atau membersihkannya? Faqala subhanallahi tatoharina biha. Nabi menjawab, subhanallah, bersihkanlah dengannya. Kemudian faqalat Aisyah berkomentar, ka'annaha tukhfi dzalika tatab ba'ina asarad dam, yaitu engkau membersihkan bekas darah padanya. Oh, jadi ketika kita sudah mengguyur semuanya, maka bagian kemaluan itu tetap dicek lagi, dibersihkan lagi, barangkali masih ada sisa yang tersisa. Sisa tersisa ini bukan berarti secara proses keluarnya udah nggak keluar gitu loh. Tapi itu tinggal memastikan, membersihkan sisa-sisa dari situ. Ya, jadi ditutul lagi pakai kapas dan dikasih pengharum. Ya. Tentu ini pengharum yang aman ya. Gampangnya, itu, bahasa gampangnya. Ketika kita mandi dengan tata cara mandi sekarang ini, maksudnya kita sabunan, semua daerah kita sabuni full gitu kan. Terus rambut juga kita sampuin full gitu kan. Terus kita guyur sampai semua sampo dan semua sabun itu hilang full, gak ada yang tersisa, maka itu berarti mandinya insya Allah sudah sempurna. Tapi kadang kan nenek uang jebur-jebur kayak bebek, benar udah sabunan full sampai ke ketiak-ketiaknya gitu. Tapi begitu dia sudah anduan gitu, ternyata masih ada busa di ketiaknya. Ini berarti dia guyurnya nggak sempurna. Nah, sehingga ya mungkin perlu guyuran lagi sampai bersih gitu. Jangan malah bekas sabun bu aduk itu gitu. Nah, ini hal-hal yang harus dipastikan gitu. Jangan sampai kamu nanti sholat merasa itu diterima tapi nggak keterima. Wallahu ta'ala. Melepaskan gulungan rambut ketika mandi, haruskah? Gitu. Jadi ada wanita-wanita yang rambutnya panjang, digelung, gitu. Maka masalah ini termasuk yang dibersihkan oleh para ulama. Kesimpulan dari permasalahan ini kita katakan bahwasanya wajib bagi wanita haid untuk memastikan sampai air ke akar rambutnya ketika mandi. Sama saja hal itu terjadi dengan melepas gelungan rambut atau tanpa melepasnya. Artinya boleh tetap gelungan dengan catatan air itu sampai ke kulit kepalanya. Apabila sampainya air ke akar rambut tidak bisa terjadi kecuali dengan melepas gelungannya, maka wajib bagi wanita haid untuk melepas gelungan tersebut. Bukan karena alasan melepas gelungan rambutnya wajib, akan tetapi agar air sampai ke akar rambutnya. Wallahu ta'ala alam. Karena ada wanita yang gelungan itu gelungan belakang tapi rambutnya ijik longgar, itu bisa airnya masuk ke kulit kepala. Tapi ada wanita yang digulung di atas gini kayak nyunggi apa itu, letong gitu kan. Nah, itu kan tentu menghalangi, kalau diguyur air menghalangi. Maka ya nek saya secara pribadi itu kalau gelung juga jangan kencang-kencang, terus kemudian gelungannya jangan taruh di atas tapi taruh di belakang, malah lebih bagus nggak usah gelungan gitu kan. Jadi
Ya, langsung diguyur semuanya biar kemudian semuanya bisa basah. Imam An-Nawawi berkata, madhab kami dan madhab mayoritas ulama bahwa gelungan rambut wanita yang mandi, jika air itu sudah sampai ke seluruh rambut, dohir dan batin tanpa membuka gelungan, maka tidak wajib buka gelungannya. Ya, jika sudah bisa sampai ke kulit kepalanya. Tapi jika air tidak bisa sampai kecuali dengan membuka gelungan rambut, maka wajib membuka gelungan rambut tersebut. Allah Ta'ala. Kemudian F, silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan ke kolom chat sambil kita lanjutkan. F, membersihkan bekas haid dengan kain atau kapas yang diberi minyak wangi. Ini tadi yang ada di hadis tadi ya. Hadis tadi di kitab Syekh Utsaimin nggak dikutip ya. Dianjurkan bagi wanita untuk menggunakan potongan kain atau kapas yang telah diberi minyak wangi untuk membersihkan kemaluannya setelah mandi. Jadi memastikannya bahkan ini dilakukannya setelah mandi. Demikian pula untuk membersihkan seluruh bagian tubuh yang terkena darah haid. Tujuan ya, dari ini semua adalah untuk menghilangkan bau yang tidak sedap akibat haid. Dasarnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah kami sebutkan di atas. Ya, jadi lihat nih, bagaimana kemudian Nabi SAW mengajarkan atau Islam mengajarkan agar orang Islam, mobil khusus wanita, ini termasuk laki-laki juga, itu. Ketika sudah mengalami haid, itu nggak cuma suruh mandi, suruh bersolek, suruh berwangi-wangi ria gitu. Agar apa? Agar rumah tangganya itu menjadi harmonis lagi gitu. Kan selama haid entah seminggu entah 2 minggu, parah lagi kalau ada wanita haid sampai 3 minggu, itu kan suaminya nggak mendekat. Ibarat apa namanya, perangko sama kertas itu udah mau lepas gitu loh. Maka lemnya itu adalah ya hubungan suami istri lagi. Nah, hubungan suami istri itu akan terbangun ketika istrinya mandi dan tadi dulu memastikan aroma-aroma yang nggak enak itu semingkir pergi gitu. Nah, ini kalau dilakukan oleh semua wanita muslimah dengan baik dan benar itu kan, maka insya Allah rumah tangga itu nggak ada yang ruwet gitu. Nah, tapi kalau kemudian wanita ini malas mandi, wah kusak kusik gitu kan, nah, bahkan mandi usak kenenge kayak mandi bebek gitu kan. Nah, akhirnya rumah tangga ya suaminya mau dekati malas gitu kan, parah lagi setan bisikin gitu kan, rumput tetangga lebih hijau, repot. Nah, dan ini juga berlaku buat laki-laki gitu loh. Laki-laki jangan jorok, kamu pengen istrimu cantik, wangi lah, kamunya baunya nggak karu-karuan, napasmu buka mulut kayak habis makan bangkai tikus gitu kan. Nah, maka yang harus kita pahami adalah ya ketika kita menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya ketika kita menuntut sesuatu pada istri kita, pastikan yang kita tuntut itu kita juga melakukan gitu. Kamu pengen istrimu cantik ya, kamu tampil yang ganteng. Oh, aku ini rasa ganteng ya, paling orang sergepatus lah gitu. Kamu udah kecing, selek kecing gitu kan. Nah, gimana ya? Udah jelek bau gitu kan, gimana gitu kita mau istri kita betah gitu. Ingat hadis sahabat perempuan ya, bagaimana dia meminta Nabi SAW untuk menceraikannya dari suaminya, bukan karena suaminya jorok, tapi karena suaminya jelek gitu loh. Dan bahkan dia orang kaya, mahari ngasih tanah gitu, ngasih kebun gitu, itu kan orang kaya. Kalau kita kan mahari hafalan Ar-Rahman aja ya dek ya. Jadi sebelum berusaha mencerah sih, hanya Rahman aja gitu. Kalau saya jadi wanita ini moh gitu, mahare yo sawah saitar. Nah, maka ya ketika kita nyon sewu ya, secara finansial sudah nggak bagus atau kurang bagus, secara muka yo pas-pasan gitu kan, kok yo jorok gitu kan, males gitu kan. Ya, masih beruntung ada wanita yang mau. Wallahu ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, tata cara mandi wanita haid sama seperti mandinya orang junub. Hanya saja, aku lebih senang jika wanita haid setelah mandi mengambil selai kapas atau kain yang telah diberi minyak wangi untuk membersihkan sisa-sisa darah haidnya. Jika tidak ada minyak wangi, maka boleh dengan minyak wangi lainnya. Jika tidak ada minyak wangi yang namanya misk ini minyak wangi yang dari darah atau kutilnya rusa. Jadi rusa itu nanti ada di badannya itu ada kayak caplak itu, kutil ngawir-ngawir itu. Jadi Allah itu luar biasa ciptaan Allah. Jadi dari seperti itu tuh kemudian bisa muncul minyak wangi yang wangi. Kamu pernah lihat? Ya. Gambarnya pernah lihat? Termasuk minyak wangi yang paling mahal itu adalah muntahan ikan paus. Jadi ikan paus entah makan apa gitu, tiba-tiba muntah, ngambang di lautan gede kayak bentuknya kayak nek pernah lihat itu karet gitu. Karet yang
di kebun karet itu kan dikumpul gitu, nah, terus ditumpuk kotak gede gitu, warnanya putih-putih coklat gitu kan. Nah itu kalau ngampul di laut kayak gitu, gede gitu. Nah itu kemungkinan muntahan ikan paus. Itu sekilone itu bisa berapa puluh juta gitu. Pokoknya nemu itu 200 kilo gitu, itu kadang sekali muntah itu bisa ratusan kilo gitu. Nah itu sudah dapat duit miliaran itu, petani langsung pensiun dapat itu. Kok petani, nelayan. Ya. Jadi Allah tuh kayak gimana ya? Kayak ngecek kita gitu loh. Ngecek dalam artian gini loh. Kamu tuh ngapain sombong? Wong minyak wangi itu tak ciptain dari kayak gitu gitu loh. Dari yang sesuatu orang mungkin jijik gitu, tapi justru itu wangi gitu. Terus kamu pakai gitu. Terus kamu jual mahal gitu. Tapi terus kamu sombong. Ya. Dari sisi mana kamu mau membanggakan kesombongan itu? Sedangkan minyak wangimu aja dari muntahan ikan paus atau dari kutilnya rusa gitu. Ya, maka apapun yang menyebabkan wangi dari seorang wanita, ketika setelah haid, maka pakailah. Dan sekali lagi, ini konteksnya di dalam rumah, ya, bersama dengan suaminya, bukan kemudian, wah minyak wangi diguyur, kemudian pergi ke pasar. Gitu. Pulang-pulang ditutki bakul sayur, repot. Ya, tutki begal, ya, repot. G. Ya. Wanita haid yang telah suci, boleh tayamum jika nggak dapat air. Ini kemarin di kitab Utsaimin juga sudah dibahas atau sudah singgung. Jika wanita haid telah suci dan dia tidak menjumpai air untuk mandi, maka boleh bertayamum. Nah, termasuk di dalamnya adalah kalau dia takut, takut kedinginan. Kedinginan dalam artian dingin yang menyebabkan masalah di dia. Jadi kayak kemarin saya jajak berenang di salah satu umbul di Klaten itu pas sore hujan deras, udah gitu airnya dingin banget, bener-bener umbul yang lagi keluar dari sumbernya. Keluar dari situ tuh langsung clear gitu. Kayak mau ambruk gitu. Nah, kalau kita paham kondisi kita kayak gitu, ya misal seorang wanita yang kemudian diajak suaminya gitu kan ke gunung gitu kan. Gunung ini bukan berarti di hotel yang di gunung enggak gitu. Camping lah gitu. Tiba-tiba dia haid dan sudah suci gitu. Terus kalau kemudian dia mandi di situ dengan air yang dingin itu kemudian dia berpotensi seperti yang tadi saya ceritakan atau bahkan lebih parah, maka dia bisa tayamum. Cuman ya toh, cuman tayamumnya sebelum tayamum ya daerah kemaluannya dibersihkan dulu, disucikan dulu, diresi ise gitu kan. Baru kalau udah bersih silakan tayamum. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa in kuntum mardo au ala safarin au ja'ahadum minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air besar, air kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka silakan kamu tayamum. Silakan tayamum dengan tanah yang bersih atau baik. Di sini adalah dalil bolehnya tayamum bagi orang yang junub jika tidak punya air. Dan wanita yang suci dari haid juga sama dengan orang yang junub. Nah, dulu kisahnya ada seorang sahabat yang berjihad, kemudian berdarah, ya, kepalanya kena bacok atau kena senjata tajam dari musuh, gitu kan. Kemudian dia junub. Nah, kemudian dia tanya sama temennya, gimana saya? Terus temennya ngomong, sok tahu dia kan, mandilah itu, mandilah itu sahabat itu, guyurlah kepalanya yang apa, cara anu yang meloek gitu kan. Akhirnya malah mati. Info itu kemudian sampai kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan dia telah membunuhnya. Jadi dikatakan oleh Nabi SAW itu sebagai perbuatan berfatwa tanpa ilmu menyebabkan kematian itu dianggap sebagai membunuh. Gitu. Ya maka hati-hati ya. Nah, pentingnya kita belajar tuh kadang tuh urusan sepele gitu tuh marahi mati orang, gitu, repot ya. Imam Atta rahimahullah mengatakan jika wanita haid telah suci kemudian dia tidak menjumpai air maka hendaknya tayamum boleh bagi suaminya untuk mendatanginya. Jadi ketika tadi yang saya contohkan tadi, suami istri camping, pas berangkat istrinya haid, sampai sana kemudian suci, ya mau mandi di air yang ada di alam itu kok dingin banget ya, maka dicuci kemaluannya, kemudian tayamum. Nah, tayamum baru setelah itu silakan kalau mau digauli sama suaminya. Dengan catatan ada sebab ya. Tapi kalau kemudian itu terjadi di sini, air ada, nggak ya dingin tapi nggak sedingin yang tadi itu, dinginnya biasa. Terus karena malas tadi wanitanya, kadang nira sing lanang sing malas ya sing itu ya malas itu. Akhirnya cuma tayamum toh, maka ini nggak sah kalau mau digauli sama suaminya. Tapi kalau ada sebab, di mana kalau dia mandi akan ada kecelakaan, ada bencana yang dia terima, entah sakit, entah apa, geblak, entah hipertemia atau apa gitu, maka tidak usah dipaksakan mandi, cukup dengan dicuci kemaluannya dan tayamum. Tayamum loh ya, bukan wudhu, tayamum. Perhatikan, tayamum. Inilah pendapat sebagian besar dari para ulama bahwa wanita haid yang telah suci kemudian tidak menjumpai air,
untuk mandi hendaknya tayamum dan boleh bagi suaminya untuk mengumpulinya, menggaulinya setelah dia bertayamum. Suami mendatangi istrinya yang telah suci dan telah mandi dari haid. Nah, kalau tadi suci ini nggak ada air, jadi suci, udah mandi, udah cantik, nah, gimana? Maka boleh seorang suami mendatangi istrinya yang telah suci dari haid dan sudah mandi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid," dan kamu bertanya tentang haid, ya. Kemudian kul, katakanlah dia adalah kotoran, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah wanita ketika haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, dan jangan kau dekati sampai dia suci. Fa in tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan kalau dia sudah suci maka datangilah mereka dari arah mana aja yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai ya, orang-orang yang suka bertobat, dan yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Ayat di atas menerangkan bahwa ya, wajib bagi seorang istri memberikan hak hubungan suami istri kepada suaminya, dan hal itu tidak boleh kecuali setelah mandi. Jadi seorang wanita dipanggil istrinya, seorang wanita dipanggil suaminya wajib memenuhinya, nggak boleh menolak. Nah, cuman karena untuk memenuhinya dia harus mandi dulu, maka hukum mandi buat dia menjadi wajib. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, para ulama telah sepakat bahwa seorang wanita haid jika telah suci, maka tidak halal kecuali setelah mandi atau tayamum. Nah, jadi mandi atau tayamum, bukan wudhu ya, mandi atau tayamum. Jadi kalau ada halangan untuk mandi, maka tayamum bukan wudhu. Nah, perhatikan. Dan para ulama juga telah sepakat bahwasanya seorang suami yang muslim boleh memaksa istrinya yang muslimah untuk segera mandi dari haid. Nah, jadi nek randang adus bojone geret didusi sisan, apa-apa. Timbang go suamine kejer-kejer kesuwen gitu. Nah, baik, ini terkait dengan poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, pertanyaannya baru dua, Mas Eko. Dua apa? Baru dua. Silakan, yang lain dikirimkan pertanyaannya. Yang kedua, sholat. Wanita haid tidak boleh sholat. Nah, para ulama sepakat bahwa wanita yang sedang haid dan nifas haram mengerjakan yang namanya sholat, baik sunnah maupun wajib. Kewajiban sholat menjadi gugur bagi wanita yang sedang haid dan nifas dan tidak perlu dikodok. Nggak ada kodok ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak ada yang menyelisih kesepakatan ini kecuali orang-orang yang menyimpang dari kalangan khawarij, dan penyelisihan mereka tidak dianggap. Jadi ketika ada kelompok menyimpang kok aneh, maka keanehan mereka ora dianggap. Kemarin saya sama Mas Eko datangi seorang pemuda, biar dia tidak mengakui adanya Tuhan gitu kan, maka ya itu aneh gitu, rasa dianggap gitu. Rasa dianggap, kenapa? Karena Allah kalau kemudian manusia seluruh dunia kayak gitu kelakuannya, naudzubillah, Allah nggak akan berkurang kemuliaannya sedikit pun. Sebaliknya, ketika semua manusia itu menyembah Allah, Allah juga nggak akan bertambah kemuliaannya. Jadi, sorry ya kalau kamu aneh gitu, nggak ada yang butuh sama kamu. Ya. Sama kayak kamu misal di sini kan disuruh sekolah, disuruh kuliah gitu. Kamu nggak mau gitu, ya sorry ya, nggak ada yang butuh sama kamu. Ya. Maka pastikan orang itu butuh sama kamu, jangan kamu yang nyari-nyari orang gitu. Nah, itu bagian dari bagaimana kemudian kita bisa memahami kondisi kita. Kalau kita dibutuhkan orang, kita dicari. Mau buat apa, mau suruh apa, mau ada kepentingan apa, nah, pasti itu ada kepentingan. Tapi kalau kamu sudah nggak ada value, nggak ada value gitu. Ilmu agama nggak punya, ilmu dunia nggak punya, gitu, duit nggak punya, gitu, skill nggak punya, gitu kan, semua nggak punya, gitu. Bahkan orang dekat sama kamu nggak mau, nah, karena dia merasa rugi kalau dekat sama kamu. Maka jangan sampai seperti itu, ya. Maka pemahaman kelompok-kelompok sesat, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, gitu, Murji'ah, itu Syiah, itu nggak dianggap dalam ilmu fikih. Nggak usah dipedulikan. Makanya kalau ada orang ngomong madhab kelima, madhab Ja'fari harus dipertimbangkan, ora usah gitu kan. Nah, madhab itu cuma 4, gitu, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Pilih salah satu dari 4. Kok kamu gagas madhab yang lain? Nggak usah. Itu madhab yang besar. Ya. Ada madhab Dohiri, ada madhab Sufyan Ats-Tsauri juga ada gitu. Cuman kita ngomongkan dalam konteks Ahlus Sunnah, itu aja lah 4 lah. Papat atau karuan kita selesai menghatamkan kitab-kitabnya, apalagi menggagas madhab-madhab yang aneh-aneh itu tadi yang saya bilang tadi. Syiah gitu kan, kemudian Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Khawarij gitu kan, Murji'ah, ngapain mikirin mereka, biarin aja. Ya. Hal ini berdasarkan dalil dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum." Bukankah wanita jika haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Fadzalika nuqsanud diniha. Maka itu adalah bentuk kekurangan agamanya, itu seperti itu. Rasulullah SAW juga bersabda, "Fa idza aqbalatil haidu
haidotu fada'is sholah. Kalau kemudian kamu mendapatkan haid, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat faghtasili wa sholat. Dan kalau kemudian selesai haid, maka mandilah dan sholatlah. Kemudian yang kedua, B. Haid dengan memakai baju yang terkena darah haid. Sholat dengan memakai baju yang terkena darah haid. Seorang wanita yang telah suci dari haid dan ia hendak sholat, maka boleh baginya sholat dengan memakai baju yang terkena darah haid. Syaratnya dia cuci bagian baju yang terkena darah haid terlebih dulu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, ja'atim ra'atun ila Nabi SAW. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Faqalat, dan dia berkata, ihdana tusibu saubaha min damil haid. Seorang di antara kami pakaiannya kena darah haid. Kaifa tasna'u bihi. Bagaimana kami memperlakukan atau berbuat atas pakaian itu. Qala, Nabi SAW bersabda, tahuttuhu, kamu kerik, summa takrusuhu, kemudian kamu kucek bilma dengan air, summa tandohuhu, kamu cuci, summa tusollifi, baru kemudian kamu gunakan. Jadi kalau misal contohnya darah haidnya kena di ujung pakaian gitu kan, maka nggak usah dicopot pakaiannya, tinggal itu dicuci, dikucek, pastikan kalau itu garing, dikerik dulu, kemudian dicuci dengan bersih. Kalau udah clear, ya maka bisa dipakai buat sholat, walaupun pernah kena darah haid. Nah, jadi poin ini jangan sampai salah paham ya. Oh boleh nih pakai baju kena darah haid, tapi darahnya diresiki ya nggak boleh. Ya harus dibersihkan. Imam Mujahid rahimahullah berkata, seorang wanita sholat dengan baju yang dia pakai ketika sedang haid. Nah, apabila baju itu terkena darahnya, maka daya mencuci bagian yang kena darah tersebut terlebih dahulu. Kemudian yang C, suci dari haid atau mendapatkan haid sebelum sholat, waktu sholat habis. Gambaran permasalahannya, seorang wanita mendapatkan haid pada waktu duhur ya, anggaplah duhur jam 12, haid. Tapi dia belum sholat duhur gitu kan. Nah, apakah ketika telah suci dari haid dia wajib mengganti sholat duhur yang belum dikerjakan? Ya, jadi duhur misal jam 12 lebih 10 dia belum sholat nih. Tiba-tiba dia keluar darah haid. Nah, apakah duhur itu dia harus mengganti apa enggak? Nah, demikian pula sebaliknya ada seorang wanita yang suci dari haid sebelum asar. Nah, asar misal, selesai asar misal anggaplah jam 4 misal gitu. Ternyata jam 4 kurang 10 dia suci gitu kan. 4 kurang 10 suci ya. Baru jalan mungkin menuju kamar mandi atau baru nyari sabun beli ke ke toko, ke warung. Nah, ternyata sudah keluar waktu asar gitu. Apakah dia wajib mengganti sholat duhur yang belum sempat dia kerjakan, begitu pula dengan asar? Maka beberapa ulama berselisih pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan lebih berhati-hati wallahu alam adalah pendapat yang mengatakan wajib qadha sholat yang belum dikerjakan apabila masih sempat mendapati sebagian dari waktunya sebanyak 1 rakaat sempurna. Hari ini sesuai dengan dohir hadis yang berbunyi man adroka rakaatan minas sholah faqad adroka sholah. Siapa yang kemudian mendapati 1 rakaat dari sholat, maka dia telah melakukan sholat tersebut. Maka ya dalam kasus tadi ya, maka seorang wanita harus mengqadha. Kaidah dalam masalah ini, jika orang yang tidak wajib sholat mendapati 1 rakaat dari waktu sholat, maka wajib dia mengerjakan sholat tersebut. Misalnya anak kecil yang balik, orang gila yang kemudian jadi waras, orang pingsan yang kemudian sadar, wanita haid dan nifas yang kemudian suci, orang kafir yang masuk Islam, maka barang siapa mendapati 1 rakaat sebelum keluarnya waktu sholat, maka wajib baginya mengerjakan sholat. Nah, gampangnya gini, anak kecil yang balik gitu kan, balik kan mimpi basah. Nah, dia awalnya belum sholat nih, tapi kemudian tiba-tiba dia cerita bapaknya, Pak, aku mimpi basah gitu. Nah, itu posisi misal menjelang berakhirnya waktu asar, kurang 10 menit gitu. Nah, berarti kan dia udah kena wajib sholat asar tuh. Ya, maka bapaknya nyuruh mandi gitu. Sebelum mandi, kemudian dia sholat asar. Walaupun waktunya sudah keluar. Atau bisa diganti di waktu yang akan datang gitu. Kemudian karena dia masih suci deh, maka langsung sholat, jadi nggak diganti waktu yang datang. Kemudian orang gila yang waras, gitu. Gilanya kambuh-kambuhan gitu kan, kambuh-kambuhan ya. Pas gila, jam 12 lebih 10 udah masuk waktu duhur. Nah, anaknya ngingetin harusnya, ini bapakku kambuh jam 12 lebih 10. Ternyata 2 minggu kemudian dia waras gitu kan, maka dia harus sholat duhur yang ditinggalkan pada waktu itu. Atau orang pingsan yang kemudian sadar gitu. Nah, dia sadar nih, misal waktu subuh ya selesai jam 5 misalnya gitu. Nah, dia sadar jam 5 kurang 10. Nah, begitu sadar suruh wudu, suruh sholat. Ya, termasuk wanita yang haid dan nifas. Kalau kemudian wanitanya haid pas waktu masuk duhur lebih 10 adzan duhur lebih 10 menit kemudian dia haid, ya maka qadhanya nanti pas suci gitu. Jangan kemudian langsung sholat, jangan. Atau orang kafir yang masuk Islam. Nah, masuk Islamnya sebelum jam 12 malam. Berarti di situ kan waktu sholat isya, ya, dia sholat isya. Gitu ya.
Allah Ta'ala. Faedah, jika seorang wanita haid mendapatkan 1 rakaat dari waktu asar, apakah wajib baginya mengerjakan sholat zuhur bersama asar, atau mendapatkan 1 rakaat dari waktu isya, apakah wajib baginya mengerjakan sholat maghrib dan digabung dengan isya? Maka masalah ini pun termasuk yang dibersihkan oleh para ulama. Pendapat yang lebih menenteramkan hati bahwasanya tidak wajib baginya kecuali mengerjakan sholat yang didapatkan sebagian waktunya saja, yaitu asar dan isya. Karena Nabi SAW bersabda, man adroka rakaatan minal asar qabla an taghruba syams faqad adrokal asar. Pada siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat asar. Nabi SAW tidak mengatakan sungguh dia telah mendapatkan sholat zuhur dan asar, dan tidak mengatakan pula sholat zuhur wajib baginya. Sedangkan menurut kaidah, seorang itu pada asalnya terbebas dari tanggung jawab. Jadi kalau kemudian seorang itu suci, ya sebelum waktu asar habis, maka wajibnya cuma sholat asar tok, zuhur nggak usah. Seorang itu suci sebelum waktu isya habis, maka wajibnya cuma sholat isya tok. Gitu. Wallahu ta'ala. Termasuk di poin yang ketiga, yaitu puasa. Wanita haid tidak boleh puasa dan wajib menggantinya. Wanita yang haid dan nifas tidak boleh puasa, baik puasa wajib maupun sunnah, akan tetapi ia wajib mengganti puasa yang wajib berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kami mengalami haid pada zaman Nabi SAW, maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Jadi sholat yang terlewat itu tidak dikodok, tapi puasa yang terlewat itu dikodok. Kecuali ya pas suci itu kemudian dia belum sempat sholat. Tadi loh contohnya, masuk duhur, 10 menit kemudian dia haid, maka itu dihitung utang yang harus dikodok. Wallahu ta'ala. Kemudian yang ke B, kapan waktu mengganti puasanya? Wanita haid dan nifas mengganti puasa pada hari di mana saja yang dia mampu. Boleh mengakhirkannya selama belum datang Ramadan berikutnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku punya utang Ramadan dan aku tidak mampu membayarnya kecuali pada bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Ya, jadi kalau bisa itu sebelum ketemu Ramadan utangnya sudah lunas gitu. Ya, dan jangan punya kebiasaan mengakhirkan bayar utang. Utang itu harus segera dibayar. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, andaikan mengakhirkan bayar utang puasa Ramadan boleh lewat Ramadan berikutnya, tentulah akan dikerjakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kecil, suci sebelum waktu fajar dan baru mandi setelah fajar, apakah sah puasanya? Ini kita ngomongkan puasa ya. Jadi sebelum fajar, sebelum adzan subuh, dia udah suci sebenarnya jam 3:30 gitu. Ternyata adzan subuhnya jam 4 gitu kan. Dia mandinya jam 4 lebih 5. Nah, boleh enggak gitu kan? Maka wanita haid dan nifas apabila ya apabila darah mereka terhenti dan melihat sudah suci sebelum fajar, maka hendaknya ikut puasa bersama manusia pada hari itu, sekalipun belum mandi, kecuali setelah terbit fajar. Jadi tetap puasa Ramadan, apalagi ya puasa gitu kan, walaupun belum mandi. Karena mandi bukan syarat sah puasa, berbeda dengan sholat. Mandi menjadi syarat sah sholat ketika seorang itu mengalami kondisi hadas besar. Dan juga ketika dia sudah menjadi orang yang wajib puasa, artinya udah gede. Keadaan seperti ini sama halnya seperti orang yang junub masuk pagi dan belum sempat mandi kecuali setelah terbit fajar, maka sah puasanya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini dua-duanya adalah istri Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW la yusbihu junuban ya min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadan summa tasum. Adalah Nabi SAW pernah masuki waktu fajar pada bulan Ramadan dalam keadaan junub sehabis berhubungan dengan istrinya bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa. Jadi di sini ada kata-kata bukan karena mimpi, artinya orang yang laki-laki yang udah nikah itu bisa jadi dia mimpi basah juga. Ya, sehingga dalam kasus ini ya Nabi SAW junubnya karena menggauli istrinya bukan karena mimpi. Nah, beliau tetap berpuasa, baru kemudian mandinya setelah adzan. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ahli ilmu. Wallahu ta'ala. D. Suci dari haid sebelum matahari terbenam. Suci dari haid sebelum matahari terbenam. Apakah wajib menahan makan dan minum? Ya. Suci dari haid sebelum matahari terbenam. Apabila wanita haid, apabila telah suci dari haidnya pada pertengahan hari puasa, maka tidak harus menahan diri dari makan dan minum dan membatal puasa lainnya. Ya, jadi kalau misalnya nggak puasa nih, terus jam 12 siang, kok dia suci gitu kan, maka tidak harus menahan diri dari makan dan minum. Artinya boleh makan dan minum. Oh, udah siang gitu kan. Sebab dia tidak berpuasa berdasarkan alasan yang dibenarkan. Jadi dia subuh itu masih haid, duha masih haid, begitu duhur ya kan, haidnya berhenti, ya maka dia nggak puasa. Tetapi kan belum makan dari pagi, ya tetap nggak boleh gitu loh. Gitu ya. Ibnu Juraij rahimahullah berkata, aku pernah bertanya pada Atok tentang wanita haid yang tidak puasa dari awal fajar. Ya, kemudian dia melihat suci di pertengahan hari, apakah wajib baginya puasa pada sisa waktunya? Atau menjawab tidak wajib, akan tapi hendaknya dia mengganti harinya di hari yang lain. Wallahu ta'ala. Yang keempat, haji dan umroh.
Hukum mengerjakan ikhram bagi wanita haid. Para ulama telah sepakat bolehnya wanita haid dan nifas untuk ikhram. Ini sudah kita bahas, baik ikhram haji maupun umroh. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, hingga ketika kami telah sampai Dzul Hulaifah, Asma binti Umais radhiyallahu anha melahirkan Muhammad ibn Abu Bakar. Kemudian aku bertanya pada Rasulullah SAW tentang apa yang harus diperbuat. Beliau SAW menjawab, ihtasili mandilah wastasfiri bisaubin wa ahrimi. Kemudian ambillah sehelai kain sebagai pembalut lalu berikhramlah. Artinya masih dalam posisi nifas. Boleh kemudian melakukan ikhram. Yang kedua, wanita haid nggak boleh tawaf di Baitullah. Wanita haid dan nifas tidak boleh melaksanakan tawaf berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mendapatkan haid pada saat ikhram. Nabi SAW berkata kepadanya, if'ali kama yaf'alil hajj, kamu lakukan seperti yang dilakukan orang yang haji, ghaira alla tatufi bil bait, selain kamu tawaf di Baitullah Al-Haram hatta tadhuri, sampai kamu suci. Bahkan tawaf dalam keadaan suci merupakan syarat menurut pendapat mayoritas ulama. Akan tapi dalam keadaan darurat seperti wanita haid padahal dirinya belum tawaf ifadah dan rombongan akan segera pulang serta tidak mungkin baginya untuk kembali lagi ke Mekah, maka boleh baginya tawaf walaupun dalam keadaan haid dengan tetap menjaga diri agar darahnya tidak jatuh saat tawaf seperti memakai pembalut dan semisalnya. Ini sudah kita bahas ya. Jadi kalau misalnya rumahnya jauh, untuk balik lagi ke sana butuh waktu 30 tahun, ya, maka nggak memungkinkan, maka pakai pembalut yang kenceng, gitu kan, di double-double, misal celana, celana dalamnya double-double, gitu kan, maka silakan lakukan tawaf wajib itu dan kemudian segera pulang ke negerinya. Tapi kalau dia penduduk Saudi, maka sebaiknya ya diulangi nanti kalau sudah suci, atau ditunggu sampai dia suci, baru kemudian menyelesaikan yang belum diselesaikan. C. Bagaimana dengan sa'i? Mayoritas ulama ahli ilmu mengatakan bahwasanya sa'i tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Dalil dalam masalah ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah kami sebutkan di atas. If'ali kama yaf'alil hajj, kamu boleh lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang naik haji. Ghaira alla tatufi bil bait hatta tadhuri, kecuali ya tawaf di Baitullah Al-Haram sampai kamu suci, itu yang nggak boleh. Dalam hadis ini Nabi SAW melarang tawaf di Baitullah saja. Kemudian tawaf wada, kewajiban tawaf wada gugur bagi wanita yang mengalami haid atau nifas. Tawaf wada itu tawaf terakhir kalau mau pulang, gitu kan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, umiran nas ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil mar'atil al-haid. Manusia diperintahkan agar akhir dari manasiknya yaitu kemudian tawaf di Baitullah hanya saja diberi keringanan untuk meninggalkannya bagi wanita yang haid. Wallahu ta'ala. Hal-hal yang terlarang bagi wanita yang haid, yang pertama adalah sholat. Wanita yang sedang haid dan nifas haram sholat, baik sunnah maupun wajib, sebagaimana dijelaskan di atas. Yang kedua adalah puasa. Wanita yang haid dan nifas juga nggak boleh puasa. Hukumnya haram ya kalau nggak boleh ini. Maka baik puasa wajib maupun sunnah. Akan tetapi ia berkewajiban mengganti di hari-hari yang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ya, kalau sholat nggak usah diganti. Ya, kemudian kalau puasa diganti. Tawaf mengelilingi Ka'bah, demikian pula wanita haid dan nifas tidak boleh mengerjakan tawaf sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Memegang mushaf ya. Mushaf ya. Menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh memegang mushaf Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Hazm bahwa di dalam kitab yang ditulis oleh Nabi SAW untuk Amr ibnu Hazm, dia berkata, Allah tamassal Qur'ana illa tahirun. Jangan sampai dipegang Quran itu kecuali oleh orang yang dalam keadaan suci. Jadi orang junub juga nggak boleh megang Quran. Nah, di sini menunjukkan haramnya megang dan menyentuh mushaf Al-Quran bagi yang sedang berhadas, baik hadas besar seperti haid ataupun hadas kecil. Berarti yang nggak wudu nggak boleh. Ya, menurut kitab ini. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Imam Ibnu Hubairah mengatakan para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh orang yang berhadas untuk megang mushaf. Ini adalah pendapat yang menenteramkan hati kami dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. Hadis di atas adalah dalil yang jelas akan keharaman menyentuh dan memegang mushaf bagi orang yang tidak dalam keadaan suci. Jadi walaupun hadas kecil tetap harus harus tetap wudu untuk kemudian megang Quran. Habis kencing itu wudu. Makanya pentingnya habis ngapain aja kita wudu gitu. Kentut wudu, habis kencing wudu gitu kan. Misal habis apalah gitu. Pokoknya hal-hal yang kemudian kita meyakini wudu kita batal, kita langsung wudu aja. Kemudian yang kedua, kalimat tohir dalam hadis di atas termasuk lafadz mustarok, mengandung lebih dari satu arti. Hingga tidak ada salahnya jika kita bawa makna tersebut kepada seluruh maknanya. Dengan demikian, maknanya adalah tidak boleh seorang musyrik megang Al-Quran, sebagaimana orang muslim yang beradat juga nggak boleh megang Quran. Ya, jadi Quran itu
Kalau sama orang Islam yang berhadas saja nggak boleh, apalagi orang-orang musyrik. Karena di dalam Al-Quran dikatakan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Maka megang Quran ya nggak boleh. Sebagaimana muslim berada juga tidak boleh megang Quran. Imam Asy-Syaukani berkata, membawa lafadz musyarak pada seluruh maknanya adalah madhab yang kuat. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kecil, permasalahan haramnya megang mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas, baik kecil maupun besar, termasuk permasalahan yang tidak ada persisian di kalangan para sahabat dan tabi'in. Mereka telah sepakat bahwasanya tidak boleh memegang Al-Quran bagi orang yang tidak dalam keadaan suci. Ishaq ibn Ruhawayh berkata, sebagaimana yang telah sahih dari Nabi SAW, tidak boleh memegang Quran kecuali seorang yang dalam keadaan suci. Demikian pula halnya telah diamalkan oleh para sahabat Nabi dan para tabi'in. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, hukum ini telah datang dari sejumlah tabi'in tanpa ada persisian. Hal ini diketahui dari para sahabat dan tabi'in. Ini semua menunjukkan bahwa perkara ini sesuatu yang ma'ruf di kalangan mereka. Beliau juga berkata, memegang mushaf disyaratkan suci dari hadas besar maupun kecil menurut ulama, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, juga telah sah tetap dari sahabat Salman dan Sa'ad, serta selain keduanya dari kalangan sahabat, di mana kehormatan mushaf lebih besar daripada kehormatan masjid. Jadi kalau orang hadas kecil boleh dengarkan kajian, boleh. Jadi pas di masjid kentut gitu kan, terus kita ada di bagian depan gitu kan, ya selama nggak bikin rame gitu kan, kentut tapi nggak apa namanya, nggak membuat orang belakang-belakangnya gaduh gitu kan. Nah, kita nggak keluar dengan dengerin kajian boleh. Tapi kalau kemudian yang keluar darah haid ya harus keluar. Gitu. Pas kajian mimpi basah apa ya enak. Kalau ada ya aneh. Ya. Kalau memang itu terjadi ya keluar gitu. Yang keempat, adapun berdalil dengan hadis Hiraklius tatkala Nabi SAW menulis surat untuknya dan di dalamnya tersebut ayat Al-Quran adalah cara berdalil yang tidak tepat untuk membolehkan memegang mushaf bagi orang yang tidak suci. Sebab pembahasan kita adalah hukum megang mushaf, bukan megang kitab atau lembaran yang ada sedikit dari ayat Al-Quran. Ya, jadi kalau orang hadas megang undangan yang ada ayat Qurannya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian megang mushaf benar-benar isinya Al-Quran semua, maka nggak boleh. Juga pembahasan kita adalah hukum ya seorang muslim yang tidak suci megang Quran. Sedangkan hadis Hiraklius adalah orang kafir yang megang surat yang di dalamnya adalah ayat. Maka silakan dibedakan. Walhasil, orang yang tidak dalam keadaan suci, baik karena hadas besar maupun seperti haid, nifas, orang yang junub, atau karena hadas kecil sebagai orang yang tidak punya wudhu, orang yang kemudian habis kencing, ngentut, dan seterusnya, maka tidak boleh dan haram megang mushaf. Wallahu ta'ala. Nah, maka permasalahannya adalah, bolehkah memegang mushaf dengan alas kain atau pemegang lainnya? Jadi pakai sarung tangan, wanita pakai kain, gitu kan, bawa tisu atau apa, boleh nggak? Ibnu Taimiyah mengatakan, dapat dipahami dari sabda Nabi SAW tidak boleh megang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, menunjukkan bolehnya menyentuh mushaf jika tidak secara langsung. Jadi boleh pakai apa namanya pembatas. Tidaklah sama megang mushaf dengan penghalang yang secara langsung. Adapun tali ikatan mushaf sekalipun bersambung dengan mushaf maka bukan termasuk bagian dari mushaf, berbeda dengan kulit pembungkus mushaf yang tujuannya untuk menjaga kertas mushafnya. Ya, jadi megang talinya itu, tali kamu buka pakai talinya itu boleh. Cuman kan satu-satunya kan pakai tanganmu, nah, ini nggak boleh. Kayak sucikan diri kita dulu baru kemudian kita bisa megang. Lalu gimana dengan buku tafsir? Gitu. Masalah ini tidak lepas dari tiga keadaan. Pertama, jika tafsirnya lebih banyak dari lafaz Quran, walaupun hanya sedikit, maka hukumnya buku tafsir boleh menyentuh dan memegangnya. Jadi biasanya kan ayat Qurannya satu, tafsirnya berlembar-lembar, kayak gitu boleh dipegang. Tapi kalau kemudian yang kedua, jika tafsirnya lebih sedikit dari lafaz Al-Qurannya, maka hukumnya mushaf tidak boleh menyentuh dan memegang kecuali dengan keadaan suci. Ini contohnya apa? Quran terjemahan. Jadi nggak boleh. Quran terjemahan kan hampir sama tuh, terjemahannya sama ayatnya kan. Selisihnya dikit itu bisa dianggap sama, maka itu nggak boleh. Yang ketiga, jika tafsir dan lafaz Qurannya sama, berimbang, maka tidak boleh juga menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci, karena jika terkumpul antara sisi yang membolehkan dan sisi yang melarang, maka sisi yang melarang didahulukan. Kok sama? Nah, maka yang melarang didahulukan. Yaitu apa? Tidak boleh disentuh. Jadi kamu pastikan tafsir yang gede-gede gitu. Tafsir Al-Fatihah, tapi tafsirnya segini. Al-Fatihah kan cuma 7 ayat segini tafsirnya. Nah, itu bisa. Yang kelima, berdiam di dalam masjid. Diharamkan bagi wanita berdiam dalam masjid, bahkan diharamkan pula baginya berdiam di tempat sholat id. Maksudnya di tempat orang melakukan rukuk sujudnya. Ya, tapi kalau di belakangnya nggak apa-apa. Hal ini berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yakhrujul awatiku wa zawatu al-khuduri awil awatiku zawatul khuduri wal khuyudu wal yastashadnal khaira wa da'watal mu'minina wa ya'tazilul khuyyadul musalla. Agar keluar garis-garis pingitan itu. Al-awatiku.
Kemudian perawan yang menginjak masa dewasa, wazawatul khuduri, ya, remaja-remaja, remaji perempuan. Awil awati kudawal khuduri, atau kemudian wanita yang apa namanya menginjak dewasa, wal khuyadu, yang haid, wal yastasad khaira, agar menyaksikan kebajikan, wa ta'watal mukminin, dan dakwah mukminin kaum muslimin, wa ya'tazilul al khuyudu al musalla, dan wanita haid menjauhi tempat sholat. Jadi tempat di mana mereka sholat, wanita haid nggak boleh di situ, di belakang gitu. Jadi saya radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wajjihu hadhil buyut anil masjidi fa inni la ukhillul masjida al haidi wal junub. Ubahlah arah rumah-rumah kalian dari masjid, karena aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang-orang junub. Imam Shawqani rahimahullah mengomentari hadis ini dengan mengatakan hadis ini berkonsekuensi haramnya masjid bagi orang yang junub dan haid, dan ini tidak kontradiksi dengan perkara bolehnya masuk masjid jika sekedar lewat untuk satu kebutuhan, sebagaimana penafsiran sekelompok para sahabat seperti Anas, Ibnu Mas'ud, Jarir, dan Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan maksudnya dalam ayat ini adalah orang yang musafir, bagaimanapun juga keringanan ini tidak menafikan keharaman secara mutlak. Jadi kalau cuma masuk masjid sebentar untuk ambil apa boleh, lewat tok boleh, tapi kalau kemudian duduk lama nggak boleh. Kemudian Saraful Haq Alim Abadi rahimahullah mengatakan hadis ini menjadi dalil akan haramnya masuk masjid bagi wanita yang junub haid, baik yang berdiam lama maupun sebentar. Adapun sekedar lewat tidak berdiam di dalamnya, maka tidak haram kecuali jika khawatir dapat mengotorinya. Misalnya ada teman ini, ngobrol cilik, 5 menit, aku haid 5 menit, itu tetap nggak boleh. Tapi kalau kemudian lewat seret gitu untuk ngambil sesuatu, soal kelihatan dari luar, kayak apa sarungnya anakku ketinggalan, kamu masuk ambil terus keluar, itu boleh. Nah, dalil dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu sholat, ya, jangan kamu dekati sholat dan dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu mata kulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan, wala junuban, dan tidak boleh dalam keadaan junub, illa abiris sabil, kecuali kamu lewatin aja, hatta taghtasilu, sampai kamu mandi. Haramnya wanita haid dan orang junub untuk berdiam di masjid adalah pendapat mayoritas ulama, mazhab Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian poin yang ke-6, bersetubuh atau jima. Wanita yang haid dan nifas haram digauli. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid, kamu bertanya tentang haid, qul huwa adam fa'tazilun nisa'a fil mahid, itu adalah kotoran, maka jauhilah wanita dalam kondisi haidnya, wala taqrabuhunna hatta tathurna, dan jangan kamu dekati mereka sampai mereka suci, fa idza tatahharna, apabila mereka telah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datanglah mereka dari arah mana aja yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, menyukai orang-orang yang bertobat, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Istrimu yang haid kamu boleh apakan aja kecuali jima, kecuali kamu memasukkan timba ke dalam sumur, itu yang nggak boleh. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, menggauli wanita yang nifas hukumnya sama seperti menggauli wanita yang haid, yaitu haram berdasarkan kesepakatan umat. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan hal itu telah berdosa besar, dan menurut sahabat kami serta yang lainnya, orang yang menghalalkan senggama dengan istri yang haid hukumnya kafir. Jadi kalau ada dikasih tahu, gauli istri haid itu nggak boleh loh, alah, prek, misalnya gitu, dan jawab gitu, ya, atau menolak hukum itu, maka menurut Imam An-Nawawi mengutip pendapat Imam Asy-Syafi'i, orang itu hukumnya kafir. Artinya menghalalkan yang haram. Coba mabuk, siapa sih ngomong mabuk itu minumannya Rasulullah? Nah, maka orang seperti itu harus ada tulang. Ya. Hati-hati ya, jangan sampai bercanda-bercanda tentang agama ya, repot. Dan dari sini kita paham bahwasanya Imam An-Nawawi bermadhab Syafi'i. Hingga dalam beberapa kitab nanti karangan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dalam hadis. Dan wanita yang telah suci dari haid tidak boleh disetubui sebelum mandi dulu. Kebelet piye-piye, mandi dulu. Aku pengen tayamum tok ben cepet, ya nggak bisa. Kalau airnya ada dan nggak terlalu dingin. Tapi kalau emang kondisi nggak memungkinkan karena saking dinginnya, ya silakan tayamum aja. Maka barang siapa yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid dan nifas, maka hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan sedekah 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar ini 4,25 gram emas, kalau dikalikan 1 juta ya 4,250.000, atau setengahnya berarti 2.125.000. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an,
bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepada seorang yang menyentuh istrinya saat haid, beliau bersabda, ya tasaddaqu bidinarin aw nisfid dinar. Hendaklah ia mengeluarkan sedekah sebesar 1 dinar atau setengah dinar. Nek pengen dosanya enggak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika suami menyentuh istrinya yang telah suci dari haid tetapi belum mandi, maka tidak ada kafarohnya. Nah, jadi udah suci nih tapi belum mandi gitu kan, terus tahan gitu kan, maka digauli, maka nggak ada kafarohnya. Dosa iya, tapi nggak ada kafarohnya. Sebab larangan dalam hadis adalah mendatangi wanita saat haid, walaupun baginya tetap mendapatkan dosa. Tetap dapat dosa, tapi nggak perlu bayar kafaroh. Wallahu ta'ala. Yang ketujuh, cerai. Wanita yang sedang haid nggak boleh dicerai. Lagi haid nggak boleh dicerai. Haram seorang laki-laki mencerai istrinya dalam keadaan haid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fataliquhunna liiddatihinna. Wahai para nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Iddah yang wajar itu dihitungnya saat apa? Saat suci. Lagi haid kok cerai. Nah, hitungannya kan nggak jelas nanti. Nah, juga berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi murhu, ya, perintahkan dia fal yuraji'ha, untuk kemudian merujuknya, summal yatrukha hatta tathura, nah, kemudian meninggalkannya sampai dia suci, summa tahido, kemudian haid, summa tathura, kemudian suci, summa insa amsaka, kemudian kalau mau dilanjutkan pernikahannya, ba'du, setelah itu, wa insa atolak, atau kalau dia mau silakan ditolak, qabla ayyamassa fatil, sebelum digauli, fatilka al-iddatu ladzi amara Allah azza wa jalla, itu adalah iddah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyutallika laha an-nisa, di mana kita mentalak wanita dengan cara seperti itu. Jadi nggak boleh waktu haid. Kemudian Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, ya, adapun yang terlarang adalah talak pada waktu haid atau ketika dalam keadaan suci setelah disetubui. Para ulama di seluruh penjuru dunia dan setiap zaman telah sepakat akan keharaman hal ini. Wallahu ta'ala. Kemudian yang boleh dilakukan oleh wanita haid, 1, berzikir dan membaca Al-Quran. A, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu bahwasanya boleh bagi wanita haid untuk berzikir kepada Allah walaupun zikir-zikir tersebut mengandung beberapa ayat Al-Quran, jika memang tidak bisa dibedakan antara Al-Quran dan selainnya, seperti bismillah, alhamdulillah, dan zikir-zikir lainnya jika maksudnya bukan Al-Quran, ya. Jadi zikir itu boleh, ya, jika maksudnya bukan Al-Quran. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran bagi wanita haid jika dengan mata atau membaca dalam hati tanpa diucapkan dengan lisan, maka hal tersebut dibolehkan tanpa ada perselisihan di antara para ulama batin. Adapun jika wanita haid membaca Al-Quran dengan lisan, ada suaranya, maka para ulama berselisih pendapat menjadi 3 pendapat. Pertama, haram secara mutlak. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Hanafiyah, Malikiyah dalam salah satu riwayatnya, kemudian Syafi'iyah, Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan pendapat para sebagian salaf seperti Al-Hasan, An-Nakhai, Az-Zuhri, Qatadah, atau Sa'id bin Zubair, dan mayoritas ahli ilmu. Kedua, boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik menurut riwayat yang masyhur. Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Mazhab Zahiriyah, Ibnul Musayyib, dan Ibnul Mundir. Yang ketiga, dirinci. Jika dibutuhkan baca Al-Quran seperti guru yang mengajarkan muridnya, atau seperti wanita yang membutuhkan membaca Al-Quran ketika ujian lisan, maka hal ini boleh. Adapun jika tidak ada kebutuhan seperti membaca Quran untuk mendapatkan pahala, maka ini dilarang. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat kedua, karena tidak ada dalil sahih yang jelas dalam masalah ini. Nah, jadi penulis memilih pendapat yang kedua, yaitu boleh secara mutlak. Ya, membaca kenceng, gitu, untuk niat cari pahala boleh, untuk hafalan boleh, gitu, untuk ngajar boleh, gitu. Nah, atau kalau kita masih ingat kitab kemarin, maka yang ketiga ini. Wallahu ta'ala. Jadi ada khilaf ya di situ. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, pada dasarnya tidak ada satupun hadis yang melarang wanita haid membaca Quran, sedangkan hadis yang berbunyi janganlah wanita haid dan junub membaca sedikit pun dari Al-Quran adalah hadis yang lemah, dhaif, ya. Berdasarkan kesepakatan ahli ma'rifah atau ulama ahli hadis, ya, sungguh dahulu para wanita juga mengalami haid pada masa Nabi SAW. Tadi kan baca Quran tidak boleh pada waktu itu, seperti halnya sholat. Niscaya hal ini akan dijelaskan Nabi SAW kepada umatnya dan akan dipahami oleh kaum wanita saat itu dan menjadi berita yang disampaikan oleh para sahabat kepada manusia. Maka tatkala tidak ada seorang pun yang menukil larangan ini dari Nabi SAW, maka tidak boleh menjadikan perkara tersebut sebagai sebuah keharaman. Apabila diketahui bahwa Nabi SAW tidak melarangnya, padahal wanita haid juga pada zaman Nabi ada, maka hal itu tidak haram hukumnya. Wallahu ta'ala alam.
kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini sampai poin atau halaman ini, halaman 55. Insya Allah kita lanjutkan besok di sujud tilawah. Maaf, ini tadi soal ini ya, bolehnya ya. Oh, kita lanjutkan aja deh, kita selesaikan sampai ini sini. Sujud tilawah, tidak ada dalil yang melarang wanita haid dari sujud tilawah apabila mendengar ayat sajadah. Karena sujud sajadah bukanlah sholat sehingga tidak disyaratkan toharoh. Dalil dalam masalah ini adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW membaca surat An-Najm pada ayat sajadah, kemudian beliau sujud dan sujud pula bersama kaum muslimin, musyrikin, jin, dan manusia. Dan mustahil dikatakan bahwa mereka semua dalam keadaan punya wudhu. Pendapat seperti ini dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, Imam Qatadah, bagaimana dalam Musannaf. Artinya, kalau sujud tilawah aja boleh, maka sujud syukur juga boleh, walaupun wanita itu dalam kondisi haid. Kemudian yang ketiga, suami baca Al-Quran di pangkuan istrinya yang sedang haid. Jadi istrinya haid, suaminya tiduran, kepalanya taruh di paha istrinya. Seorang suami boleh baca Al-Quran sambil berbaring di pangkuan istrinya yang sedang haid. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, karena Nabi SAW, bahasa Nabi SAW, yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hajari wa ana haid. Nah, Nabi SAW baca Quran dan kepalanya ada di pahaku, dan waktu itu aku dalam kondisi haid, pangkuanku. Yang keempat, makan dan minum bersama istri yang sedang haid gitu. Wanita yang haid boleh makan minum bersama suaminya dan anggota keluarga lainnya karena badan, keringat, segala sesuatu bekas dari yang dipakai wanita haid adalah suci selama tidak ada darah haid di situ. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku minum pada saat haid dari tempat minum, lalu Nabi SAW mengambil tempat minum tersebut dan meminumnya dengan meletakkan mulutnya di bekas mulut Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah makan daging dan masih tersisa pada tulang, lalu menyodorkan tulang tadi kepada Nabi SAW, Nabi pun makan daging pada tulang tersebut pada bekas gigitan yang dimakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kelima, seorang wanita haid bisa berkhidmat dengan suaminya seperti mencuci rambutnya, menyisirnya, merapikannya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, aku pernah menyisir rambut Nabi SAW sedangkan aku dalam keadaan haid. Boleh ya. Kemudian yang keenam, boleh tidur bareng dengan suaminya dalam satu selimut. Jadi satu selimut itu hanya boleh untuk suami istri. Anak laki-laki dan perempuan satu selimut nggak boleh. Laki-laki dengan laki-laki, walaupun temenan satu selimut nggak boleh. Perempuan dengan perempuan satu selimut nggak boleh. Yang boleh hanya suami istri. Ya, perhatikan ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ketika aku berbaring bersama Rasulullah SAW dalam satu selimut, tiba-tiba aku mendapat haid. Kemudian aku bangun dan mengambil pakaian haidku. Rasulullah bersabda, bertanya, apakah kamu haid? Aku menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW memanggilku dan akhirnya aku tidur bersamanya dalam satu selimut. Imam Nawawi mengatakan, rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat keterangan bolehnya tidur berbaring dan berbaring bersama wanita dalam satu selimut. Wanita di sini maksudnya istrinya, gitu. Bukan wanita sembarangan. Yang ketujuh, berhias dan bersolek untuk suaminya. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah, bolehkah seorang wanita memakai inai, daun pacar, gitu kan? Pada saat haid, Aisyah menjawab, kami dulu pada masa Nabi SAW biasa memakai inai dan beliau tidak melarang hal itu. Nafi Maula Ibnu Umar berkata, istri-istri Ibnu Umar biasa mewarnai tangan dan kaki mereka pada masa-masa haid. Dan ini juga perlu dicek ya, kalau suaminya modelnya gampang tergoda dengan istrinya bersolek gitu, maka sebaiknya juga mendingan bersoleknya dikurangi gitu. Karena nanti kalau sampai terjadi hubungan suami istri pada saat haid malah kena denda tadi itu 1 atau setengah dinar. Yang kedelapan, suami bercumbu dan bersenang-senang selain pada kemaluannya. Seorang suami boleh mencumbu istrinya, menikmati tubuhnya, ya walaupun dalam keadaan haid asalkan tidak memasukkan timba dalam sumur. Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah, maka buatlah segala sesuatu kecuali nikah. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, kesimpulannya bersenang-senang dengan wanita yang sedang haid pada bagian tubuh di atas pusar dan di bawah lutut adalah boleh berdasarkan nasab dan jima nih. Ini lebih detail nih. Dari pusar ke atas atau dari lutut ke bawah. Di antara keduanya nggak boleh. Dan sebaiknya jika berjumpa pada daerah antara pusar dan lutut, hendaknya seorang istri yang haid mengenakan kain. Kain ditutup yang rapat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa kana ya'muruni fa'attaziru, bahwasanya Nabi SAW menyuruhku kemudian aku pakai pakaian, pakai sarung. Fayubasiruni, dan beliau menggauli aku wa ana haid, dan aku dalam kondisi haid. Yang ke-9, menghadiri sholat id. Wanita yang sedang haid hendaknya tetap keluar ke tanah lapangan pada saat sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, untuk meramaikan syiar Islam dan mendengarkan khutbah, bukan untuk sholat. Rasulullah SAW bersabda, yakhruju al-awatiku wa zawatul khudur, agar para gadis pingitan dan perawan yang menginjak dewasa, awil awatiku dawal khuduri wal hayyudu, atau kemudian yang menginjak dewasa dan haid,
wal yastashad khair, kemudian untuk mempersaksikan kebaikan, wa da'watul mukminin, dan dakwahnya kaum mukminin, wa ya'tazilu al huyadu al musalla, dan kemudian wanita haid tetap menjauhi tempat sholat, jadi nggak boleh di tempat sholatnya. Yang ke-10 mengerjakan sa'i. Mayoritas ahli ilmu mengatakan bahwasanya sa'i tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Dalil dalam masalah ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, "If ali kama yaf'alul hajj," berbuatlah apa yang diperlakukan oleh orang yang naik haji, ghairu alla tatufi bil bait hatta taturi, yaitu selain kamu tawaf di Baitullah Al-Haram yaitu Ka'bah, kemudian lakukan itu kecuali dalam kondisi suci. Hadis ini melarang untuk tawaf. Akad nikah. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan adapun akan nikah dengan wanita yang sedang haid maka tidak apa-apa, karena pada asalnya adalah halal dan tidak ada dalil yang melarang tersebut. Akan tapi masuknya seorang suami menemui istri yang sedang haid perlu dilihat dulu. Jika aman bahwa dirinya tidak akan menyentuh tubuh istrinya maka tidak apa-apa. Artinya seorang suami yang sudah sah jadi suami istri kemudian menemui istrinya di kamar, kalau memang aman nggak ada masalah, cuma sekedar ngobrol silakan. Tapi jika tidak aman, kira-kira dia mau menggauli istrinya dalam kondisi haid, maka janganlah dia menemui istrinya hingga ia telah suci, karena khawatir bisa terjatuh dalam perkara yang dilarang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.